Halo brother, jumpa lagi di channel Jalan Asik. Oke, kali ini kita bakal jelajah di Museum Radia Pustaka Kota Solo. Jadwal operasional museum yaitu buka dari hari Selasa sampai dengan hari Minggu, pukul 8 pagi hingga 4 sore. Sedangkan pada hari Senin, aktivitas museum tutup ya. Syarat masuk cuman isi buku tamu aja dan tidak ada tiket masuknya. Nah, kebetulan banget kali ini kita bakal ditemenin oleh kakak pemandu museum namanya Mas Alif. Kebetulan doi masih 18 tahun loh brother. Seneng banget ya. Ternyata masih ada generasi muda yang masih peduli dengan sejarah budaya bangsa kita. Selanjutnya, Mas Ali akan memandu kita apa aja kekayaan sejarah dan budaya yang ada di dalam Museum Radia Pustaka. Dipanggil saya Mas Alif dan saya adalah guide di sini. Selamat datang di Museum Radia Pustaka. Dan ini adalah museum tertua yang ada di Indonesia dan di Kota Solo juga. Didirikan oleh Kanjeng Raden Adipati Sosodiningrat IV. Ini patungnya beliau pada bulan Oktober tanggal 28 tahun 1890 dan letaknya di Kepatihan Solo. Dan Kepatihan itu merupakan daerah kantornya di dalamnya. Nah, pada tanggal 1 Januari 1913 Pahaman Radia Pustaka nama dulunya itu berpindah dari Kepatihan menuju ke Loji Kadipolo yang kita tempati saat ini. Punyanya Johannes Buselar, itu saudagar Belanda. Nah, sebelum ada universitas, jadi Pahaman ini digunakan oleh orang pribumi itu untuk belajar tentang sastra, tembang mocopat, terus ada lagi tentang gamelan dan lain sebagainya. Banyak di sini. Seperti itu. Dan mohon maaf sebelumnya karena di sini banyak perbaikan dan koleksinya juga, jadi saya jelaskan seadanya aja di sini. Mohon maaf sekali ya. Nah, di atas ini ada namanya Wayang Nang. Ini yang di atas nih, figura ini, Wayang Nang namanya. Nang. Nah, jadi Wayang Nang ini dari Thailand, Pak. Dari Thailand. Iya, ini pemberian tadinya, Pak. Pemberian dari Raja Thailand ke Rajanya Solo ini. Ini sekitar tahun 1800-an, Pak, abad 18-an. Jadi ini ceritanya juga sama dengan cerita wayang yang ada di Pulau Jawa ini. Ramayana, terus ada Mahabharata, seperti itu. Tapi ya sama ini. Jadi dibawa sama dua orang. Dibawa sama Pak Dalang tapi dua orang. Jadi begini Pak, itu cara memainkannya Pak yang saya maksud. Yang memainkan dua orang. Mengapa? Karena itu gagangnya atau tempat untuk memegangnya itu ada dua, Pak. Itu ya ada dua. Jadi memainkannya dua orang. Seperti itu. Ini belum diketahui ya, Pak ya. Intinya kalau untuk ceritanya wayang ini tuh sama dengan wayang yang ada di Jawa. Tapi ini untuk tokohnya belum diketahui. Dan di sampingnya Bapak, di belakangnya Bapak ini ada musik orgel. Ini pemberian dari Napoleon Bonaparte. Iya, oleh Pakubuwono keempat. Jadi diberikan tahun 1820. Ini musik box Pak, yang ada tuasnya itu Pak. Ini ada lubangnya buat apa itu ungkit tuasnya itu. Kayak musik gitu ya Pak? Iya, kayak musik, kotak betul. Musik gitu ya? Kotak musik. Dan di sini ada piala porselen juga. Sama pemberian dari Napoleon Bonaparte tahun 1811. 1811. Kalau musik original itu 1820. Ya. Jadi Napoleon memberikan ini tuh bukan kayak sembarangan. Wah, kamu saya kasih ini. Jadi Prancis kan ada ikatan sama keratonnya Solo ini. Jadi bukan ikatan kerjasama biasa. Tadi kan ada perjanjian juga bahwa Pulau Jawa itu harus dilindungi. Ya, makanya tidak sembarangan Napoleon memberikan hadiah ini.
Ya, langsung kita ke ruang selanjutnya. Kita ke ruang senjata ya teman-teman ya. Ya, ruang senjata. Di sini ada berbagai macam keris dari seluruh Indonesia. Di antaranya ada keris dari Bali ini. Keris dari Bali. Ya, Bali. Yang ini? Ya, ini semuanya dari Bali. Oh, ini semua itu? Dari Bali semua ini. Ini Pak, motifnya. Motifnya ini. Motifnya kan orang-orang Bali. Dulu pernah. Sarungnya? Iya. Jadi dulu ada pernah Pak, orang Bali dari Pemprov Bali ke sini dan terkejut loh ternyata keris Balinya ada di sini ya, ada di sini juga. Dan tanya apa saja, ini keris dari Bali ya Mas? Oh iya ini keris dari Bali, saya bilang gitu. Pantes kok motifnya saya nggak asing lagi di daerah saya, gitu. Di sampingnya lagi sama Pak, ini ada kapak ini dari Bali juga. Kapak yang bentuknya V ini dari Bali, dan untuk senjata yang tengah ini namanya getari. Kalau orang India namanya katari. Jadi senjatanya ini diikatkan pada tangan kanan ini, lalu diikat menggunakan tali. Lalu untuk menusuk itu Pak, mohon maaf ya. Untuk menusuk seperti itu. Dan untuk di sekitarnya ini ada pedang, ada keris, ada tongkat. Ini itu dari Madura. Yang tongkat bawah ini? Ya, tongkat sama keris di samping-sampingnya itu dari Madura juga. Jadi ini tongkat bukan sembarangan tongkat, tapi ini tongkatnya bisa untuk menyerang. Jadi tongkatnya kan ada sarungnya ini teman-teman ya. Ada sarungnya. Nah nanti jika merasa sudah tidak aman lagi atau sudah diikuti oleh musuh, kalau musuhnya menyerang, ya udah tongkatnya dikeluarkan dari sarungnya, habis itu buat menyerang musuhnya itu tadi. Jadi 2 in 1. Ya, bisa buat orang yang lanjut usia, bisa buat untuk menyerang juga kalau sudah merasa tidak aman lagi. Tuh. Dan selanjutnya ini adalah bilah tombak yang dikemas dengan apa itu istilahnya pakai gagang juga. Jadi kayak keris kecil, tapi sebetulnya ini bilah tombak. Bilah tombak. Iya. Iya. Ujungnya tombak. Ujungnya tombak. Agar tidak memakan tempat banyak seperti itu. Oh gitu. Iya. Untuk di sampingnya lagi ini ada pedang sabet VOC. Ini pedang sabet VOC. Ini dari Jakarta. Pedang sabet VOC. Pas zaman penjajahan ya. Iya. Khasnya pedangnya Eropa. Dan di sampingnya ini lagi ada warongko. Nah teman-teman yang ada di Jawa Tengah ini pasti tahu warongko. Itu tempatnya keris. Ini dia. Tempatnya keris. Nah yang warna merah, warna emas ini melambangkan apa itu kepemilikannya juga. Jadi yang merah ini, yang ini ya kayaknya. Yang merah ini untuk raja. Untuk raja, untuk bupati seperti itu. Untuk yang bawah, yang warna emas ini, itu untuk abdi dalamnya. Untuk abdi dalamnya. Kalangan ke bawah lah yang kalau yang sana ini biasa, ini warongko dari Solo. Dan di belakang saya ini ada namanya tombak sama supit. Nah, kalau yang supit orang ini untuk berburu. Ada sedikit cerita oleh supet orang ini, di mana ada salah satu staf yang membersihkan supet orang ini teman-teman ya. Nah karena stafnya tidak tahu bahwa supet orangnya ini masih bisa aktif, masih bisa. Jadi yang bentuknya apa itu V itu ada pegasnya, yang tengah itu masih bisa mencapit ternyata. Nah ketika digoyangkan tidak sengaja tangannya staf itu terkena, ya mohon maaf ya teman-teman ya, seperti itu, terkena, lalu sakitnya itu 2 minggu. Jadi terkena capitnya itu tadi. Jadi pas tangannya di tengah pas supet itu ketutup capitnya. Tapi alhamdulillah bisa terbuka lagi. Ya itu efeknya, sakitnya 2 minggu tangannya itu. Ya. Ya untuk berburu Pak. Berburu teman-teman. Ini untuk berburu. Sama halnya dengan supet yang ini, supet orang yang ini. Tapi kalau supet orang yang ini itu untuk menggiring para tahanan penjara dulu.
Kan bentuknya beda teman-teman ya. Bentuknya beda. Dan untuk tengahnya ini ada tombak biasa yang seperti kita temukan sekarang. Dan di tengah ini ada namanya gedok. Gedok ini untuk menyimpan pusaka yang kecil-kecil itu teman-teman ya. Yang kecil-kecil. Biasanya ya. Ada di keraton atau ya itu di keraton. Di keraton. Di keraton sama orang biasa Pak. Tapi kalau yang di keraton itu kan pusakanya pasti banyak ya Pak ya. Nah. Dan ini juga ada tombak dan ada payung songsong. Ini payung songsong namanya. Ada 3, ya payung songsong yang itu Pak, yang dibawa pengawal prajurit kalau entah raja pergi kemana, kalau keadaannya panas kan pasti pakai payungnya ini, seperti itu. Untuk di etalase ini ada keris dari Jogja, sebelah sini pojok. Dari Jogja ini teman-teman ya, dari Jogja. Lalu yang di atas ini ada dari Cirebon. Ya, Cirebon. Ini yang atas ini, ya Cirebon. Jawa Barat. Kayak Belati. Ya. Ini semuanya? Ya. Terus yang bawahnya ini namanya Kudi. Kalau di Jawa Barat namanya Kujang. Oh, ini kecil lagi. Ya. Kujang. Lalu di sampingnya ini ada keris dari Bugis. Yang tengah? Ya, dari Bugis ini. Dari Bugis itu Makassar ya? Ya. Ada yang berkelok-kelok, ada yang lurus. Ini juga Bugis. Ya, sama semua. Ini Bugis. Sampingnya itu dari Solo. Solo. Nah, untuk yang sampingnya lagi, ini ada perbedaan jenis keris. Tuh, kita ke sini teman-teman. Ini kalau yang lurus ini namanya leres. 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 L-E-R-E-S. Leres. Yang lurus ini, yang datar ini nggak ada kelok-keloknya. Kalau yang kelok-kelok itu namanya luk, L-U-K, luk. Jadi semakin banyak luknya, semakin fatal jika terkena atau akibatnya. Seperti itu. Kalau menusuk bagian tubuh tertentu kan pasti kalau yang pakai luk ini kan misalnya lebih susah untuk menjabutnya. Mohon maaf ya teman-teman ya, seperti itu. Dan daripada yang daripada yang lurus ini untuk apa itu keakibatnya Ya, lebih fatal yang lock ini. Semakin banyak locknya, ada yang lock 16, ada yang lock 19. Jadi juga mempunyai arti sendiri. Ini kalau yang tengah ini artinya apa? Oh, ini yang tengah ini. Jadi ini masih ada perdebatan. Ini ada yang bilang keris, ada yang bilang pedang. Jadi ya tadi bilang saya 2 in 1 itu tadi, bisa dibilang pedang, bisa dibilang keris. Kalau pedang karena ini panjang, kalau keris ada locknya ini. Nah jadi ini masih dalam perdebatan sampai saat ini. Tapi ini di Solo? Iya. Jadi masih ada perdebatan. Oke, kita ke ruang keramik. Oh iya, di sini ada patung Wisnu tidur. Wisnu Anantasanaya. Jadi ini Dewa Wisnu yang sedang tidur lalu ditemani seorang ular. Ularnya di sini. Nah, tetapi ularnya ini bukan untuk mengganggu ya, tapi sengaja ular ini tuh menemani Dewa Wisnu tidur agar tidak diganggu. Jadi nanti ularnya ini nanti kalau ada musuh misal yang mengganggu atau apa, ularnya ini yang akan bekerja atau yang akan ya. Ini ceritanya gimana Mas? Apanya? Dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari ini sekitar mana ya? Dapat arcanya ini. Ini ada yang bilang Candi Prambanan, ada yang bilang sekitar museum ini ya. Jadi masih ada 2 kemungkinan. Oke, kita langsung ke ruang keramik di sebelah sini. Nah, selamat datang di ruang keramik ini. Ada yang namanya piring sewon. Sewon itu artinya 1000. Jadi piring sewon ini itu adalah piring yang digunakan buat bukan makan ya guys ya, tapi ini untuk istilahnya buat tangan atau souvenir. Kalian tahu orang yang sudah meninggal yang sudah 1000 hari, nah pasti kan ada souvenirnya seperti ini, 1000 harinan. 1000 harinannya.
Seperti contohnya ini. Ada punyanya Sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono kaping 2 niki. 2007 ini. Jadi sebagai souvenir. Ya, sebagai souvenir tahun 2007. Banyak di sini ada piring sewon. Iya. Tempat untuk menyajikan piring atau apa? Ini sebetulnya hampir sama piring sewon, tapi kalau saya bilang apa itu tempat untuk menyajikan itu ya bukan, karena ini kategorinya udah masuk piring-piring semua. Berarti ini ya boleh saya bilang ya piring, tapi bentuknya yang berbeda. Seperti itu. Nah, ini gerabah, ini ada semua gerabah dari tanah liat. Salah satunya ada yang masterpiece itu dari Thailand, yang kayak bentuk teko itu, warna coklat, ya gerabah Thailand gitu. Nah, itu gerabah Thailand. Untuk informasi tahunnya tidak diketahui, Pak. Ya enggak, ini ada yang dari Indonesia, ada yang dari luar negeri juga ya. Salah satunya yang dari Thailand yang itu. Dan di sini ada juga gelas kristal, tempat minumnya raja. Jadi ini abad 18. Kalau raja menerima tamu dari Belanda, itu dihidangkannya anggur putih atau wine. Kalau raja menerima tamu dari kalangan kerajaan, misal dari Keraton Cirebon, Keraton Jogja, yang dihidangkan itu adalah wedang uwoh. Wedang uwoh. Jadi beda, ya tergantung tamunya. Kalau orang sama semua. Sama semua. Gelas kristal. Di sini juga ada alat minum lagi. Di sini. Alat minum, alat makan. Ini semuanya asli, ada yang dari emas, perak juga di sini. Nah, ini yang emas, ini agak semi-semi emas ini. Nih, warna kuning ini. Iya, ini Dari emas itu asli semua. Ini alat makannya dari Keraton Solo. Bukan, ini kalau saya yang lihat ini dari Jogja ini kayak. Jogja. Kalau Keraton Solo kan itu dilambangkannya putih biru seperti piringnya ini. Ini dari Keraton Solo. Putih biru, kalau Jogja putih kuning. Bawah ini sama, ini ada yang pemberian dari masyarakat, ada yang dari keraton sendiri. Jadi sedikit informasi bahwa untuk koleksi di museum ini itu tidak semua dari keraton, ada juga yang masyarakat umum, ada yang sumbangan seperti nanti ada di koleksi mata uang. Dan ini ada juga dari Mangkunegaran, warnanya putih sama hijau ini, dari Mangkunegaran ini. Tulisannya apa? Itu tulisan aksara Jawa. Oke. Dan ini di figura foto ini adalah melambangkan apa itu, pembuatan gerabah. Jadi ini dari membentuk lubangnya dan sampai ke finishingnya. Ini diberi warna, dikasih pernis kalau perlu ya teman-teman ya. Kalau ini dikasih warna. Oke, kita lanjut ke ruang tengah. Di sini ada ruangan yang tidak sembarangan boleh masuk. Hanya untuk penelitian dan harus ada izin khususnya. Di sini teman-teman ya. Ya. Prosedurnya gimana? Oh, untuk prosedurnya minta ke PTD dulu, PTD museum. Nah, ini dia ruang manuskrip. Jadi di ruang ini itu banyak sekali koleksi buku dari pujangga terkenal kota Solo, Ronggo Warsito yang ada di depan itu.
Nah, di sini ada yang paling tertua itu Serat Yusuf tahun 1729. Dan ada juga Al-Qur'an yang ditulis tangan. Iya. Ada di dalam ini ada masih utuh itu Al-Qur'annya. Bukunya besar. Iya. Ada Al-Qur'an juga, ada Serat Pararaton atau cerita Pararaton yang Ken Arok itu ada. Terus ada lagi cerita ya tentang kota Solo tapi dengan aksen Jawa kuno. Dan ada juga bahasa Sanskerta dikit-dikit ada di sini. Boleh kalau di-shot ke sini Pak, ke pintunya boleh untuk melihat dalamnya. Buka aja Mas. Ya? Cuman lihat. Oh iya. Bisa dibuka kan? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi dari luar aja. Iya, itu aja. Khusus untuk penelitian. Dan untuk menjaga keutuhan dari koleksi bukunya ini, AC di dalamnya itu tidak boleh mati, memang tidak mati, biar awet. Nah, ada patung di tengah ini, namanya Johannes Albertus Wilken. Beliau ini pembuat naskah berbahasa Jawa dan Belanda, lahir di Gresik, meninggal di Solo. Memang keturunan Belanda, tapi lahirnya di Jawa. Bahwa kita tahu Belanda menjajah Indonesia itu 350 tahun. Otomatis dia mempunyai istri, anak, cucu, cicit, dan seterusnya itu pasti di Indonesia. Nah, pasti masih ada Pak itu keturunan, tapi tidak tidak terdaftar atau tidak terdeteksi itu di mana. Yang pastinya ada. Beliau ini perannya di budaya kota Solo selain membuat itu tadi. Nah, untuk perannya sendiri belum ada informasi Pak. Jadi ini informasinya itu tadi pembuat naskah Jawa Belanda ya. Mungkin dia penerjemahnya. Misal ada buku Belanda yang masuk nih, terus agar bisa dibaca orang pribumi, terjemahkanlah dari bahasa Belanda ke Jawa itu tadi, entah Jawa Ngoko atau Jawa Kromo seperti itu. Dan ini ada ruang juga, sebetulnya ada ini ruang arca. Tapi karena ada yang perbaikan yang belum selesai, ini ruangnya ini ditutup. Salah satunya di dalam ini ada arca Dewa Siwa. Itu. Ya, masih perbaikan. Oke, sekarang kita masuk di ruang tengah atau ruang Ekno. Di sini ada koleksi masterpiece kita, yaitu perahu replika dari perahu Rajamala dan cantik Rajamala juga. Ini perahunya ini dalam bentuk replika yang di samping ini. Ya, panjangnya 70 meter, lebar 7 meter. Skalanya 1:35. Nah, begini. Jadi ini perahu dulu ini digunakan oleh Raja Pakubuwono ke-3, 4 sampai ke-9 untuk ekspedisi menuju ke Gresik. Jadi permaisurinya Pakubuwono ke-3 itu orang Gresik. Nah, dari cerita itu kalau Pakubuwono ke sana itu harus menunggu Bengawan Solonya banjir dulu. Jadi untuk mengandalkan kapal ini yang kita bisa bayangkan replikanya aja segini, dan untuk di kenyataannya besarnya seberapa. Nah, jadi Bengawan Solo itu dulu airnya surut. Nah, untuk menghanyutkan kapal itu harus Bengawan Solonya banjir dulu, airnya banyak, habis itu baru bisa hanyut ke lautan. Menyusuri itu Bengawan Solo itu nanti sampai ke Gresik atau Lamongan, nanti dilanjut dengan kereta kencana seperti itu. Dan ini bisa membuat seluruh keluarganya keraton sama satu set gamelan, meriam lela sama bedil senapan itu. Jadi ini juga di dalam serta prajuritnya keraton tuh bisa masuk, dan ada ilustrasinya. Ini gambar ini kayak gambar batu ini yang replika
Kalau ilustrasinya seperti ini dibuat tahun 1970-an. Nah, seperti inilah replika dari kapal cantik Raja Mala dan kapal pengiring-pengiringnya. Nah, bisa terlihat di layarnya. Ini kapal pengiringnya, ini Raja Malanya. Terus ada kapal pengiring-pengiring kecil-kecil ini. Dan cantik Raja Mala itu adalah hiasan depan kapalnya, seperti ini. Yang paling besar itu. Itu yang paling besar, cantik Raja Mala. Itu terinspirasi dari tokoh Raden Raja Mala yang wayangnya ada di sebelah gitu. Ya, itu Raden Raja Mala. Dan Raden Raja Mala ini mempunyai kekuatan yang sangat istimewa. Kok bisa, Mas? Jadi begini, ketika Raden Raja Mala dibunuh oleh Werkudara dan akan dihanyutkan di air, malah sebaliknya, bukan mati tapi malah dia punya kekuatannya berada di situ, jadi bisa hidup lagi. Jadi tak heran kalau hiasan kapalnya Raja Mala ini adalah cantik Raja Mala ini, karena dia mempunyai kekuatan di air itu tadi. Dan untuk patung-patung yang di sekitar ini adalah hiasan kapal pengawalnya. Ada gajah, ada keledai, ada ular, ada sayap burung, dan jangkarnya pun ada di sini. Ya, jangkarnya. Jadi cantik Raja Mala ini ada dua versi. Yang pertama yang di Museum Radia ini Pakubono keempat. Kalau di keraton itu Pakubono 7. Ada dua versi, tapi konsepnya sama, cuma beda masanya saja. Beda masa. Berarti mungkin kemungkinan dari masa ke masa masih dipakai. Masih dipakai, ya. Dan di tengah ini ada namanya gamelan milik pendirinya museum ini, Kanjeng Raden Adipati Sosodiningrat IV. Jadi ini gamelan masih bisa berbunyi. Ada bisa berbunyi, yang dikasih kertas putih-putih ini itu masih bisa untuk dibunyikan. Ini ada bonang, ada dua yang masih bisa bunyi. Ada kendangnya, kemarin habis dipakai pas acara The History of Centini, sama siternya itu juga yang kayak gitar itu, ya kayak gitar itu masih bisa, kemarin juga dipakai. Ada gender ini yang ada bambunya ini, yang sebelah sana yang masih bisa dipakai itu. Yang ada putih-putihnya itu masih dipakai, dan gongnya juga itu masih layak pakai. Dan ini satu set gamelannya Kanjeng Raden Adipati Sosodiningrat IV itu. Dan di sini ada lagi kantor memorialnya Kanjeng Gusti Hadiwijaya. Ini boleh mendekat, Mas, biar seluruhnya tahu. Nah, ini dia kantor memorial dari Kanjeng Gusti Hadiwijaya. Beliau yang pakai jas warna abu-abu sebelah pinggir sana. Dan beliau itu merupakan putra dari Pakubono ke-10 yang pakai samir warna emas. Pakubono yang paling kaya. Mengapa saya bilang paling kaya? Karena saya tahunya itu ada gapura di alun-alun selatan. Itu kan tulisannya PBX yang membangun itu. Itu teman-teman. Dan di sini ada pengelolanya juga, jadi Kanjeng Gusti Hadiwijaya ini juga pengelola dari museum ini juga. Ada Jaya Negara sebelah sini fotonya, di sebelah sini. Ini yang sebelah pintu ini ada Jaya Negara yang pakai beskap hitam. Yang sebelah ini, terus yang ada emas-emasnya itu Jaya Diningrat, yang pakai beskap putih itu Wuryaningrat. Barulah di sampingnya beliau Kanjeng Gusti Hadiwijaya. Lalu yang foto sebelah sana itu dari sebelah kiri itu ada Pakubono ke-9, 10, 11, 12. Nah, sekarang ke-13 Pakubononya. Terus ada etalase, banyak etalase yang berisi wayang di sini. Antaranya ada wayang Madya, ini dibuat oleh Mangkunegaran 4, wayang Madya. Lalu ada wayang Purwa. Jadi wayang Purwa ini dibuat dari kulit kerbau. Ini
wayang purwa, wayang gedok, wayang purwa. Sama itu dari kulit kerbau. Terus ada lagi jenis-jenis wayang yang ada di sana. Tapi saya akan ceritakan bercerita sedikit tentang wayang purwanya ini. Jadi wayang purwa ini adalah wayang yang terbuat dari kulit kerbau. Terus menceritakan tentang cerita-cerita wayangan, antaranya Mahabharata yang ada di sana. Ada yang Ramayana yang di sana, simpingannya wayang Ramayana di sebelah sana dekat mesin jam itu. Dan juga ada wayang gedok. Ada wayang gedok ini versi Surakarta sama versi Madura. Kalau yang ini versi Surakarta. Nah, beda tokohnya sama wayang purwa. Kalau di wayang purwa ada, kalau Punokawan Semar, Gareng, Petuk, Bagong. Kalau di sini Sebul sama Palet. Ini Sebul sama Palet. Ini kayak di wayang gedok. Dan ada wayang golek di sini. Wayang golek Jawa Barat ya. Ya. Wayang golek Menak. Dan ada juga jenis wayang-wayang di sini. Nah, di sini ada wayang, beberapa jenis wayang. Di antaranya ada wayang kaper yang kecil-kecil ini. Terus ada wayang rumput. Nah, ini yang langka ini, wayang rumput. Ini biasanya digunakan untuk anak-anak latihan wayang ya, untuk mengisi waktu luang jika anak-anak kalau dulunya itu menunggu sapi atau kambing di sawah terus makan rumput itu kan sambil menunggu itu kan anak-anak membuat wayang-wayangan ini dari rumput itu. Terus ada lagi wayang klitik. Wayang klitik itu yang ini sampai Adipati Karna ini. Dari Baladewa sampai Adipati Karna ini wayang klitik. Klitik itu istilahnya ini dibuatnya seperti wayang gedok. Tapi ceritanya dari Babat Tanah Jawi. Sama seperti wayang gedok. Abad 17. Terus ada lagi wayang Duporo. Wayang Duporo ini artinya wayang aneh. Mengapa aneh? Nah, seperti contoh dua wayang ini ada yang memiliki mata 3. Itu? Oh iya. Matanya 3. Kan makanya disebut wayang Duporo atau wayang aneh. Kenapa, Mas? Iya kan matanya 3 ini kan kayak nggak logis ya Pak gitu ya? Iya kayak buto seperti wayang aneh. Terus ada lagi wayang orang. Wayang orang itu ini yang putih ini wayang orang 2 ini Kiai Mudikarang itu Kiai Gendu itu. Terus yang pojok sendiri itu wayang Wahyu untuk agama ini ya, untuk agama ini agama Kristiani. Ini kayak mohon maaf malaikat ini ya. Oh, iya. Itu kita lanjut lewat sana. Jadi inilah cerita Mahabharata yang saya sebut tadi. Kalau yang kanan ini Pandawa. Nih, Pandawa, lalu dipisahkan gunungan. Di kirinya ada Kurawa. Kurawa. Kalau yang kanan itu artinya yang baik, kalau yang kiri artinya yang jahat. Seperti itu. Ada lagi di sini yang saya ceritakan tadi, ada Punokawan bertemu dengan Raden Wijanarka. Semar, Gareng, Petruk, Bagongnya tidak ada. Nama lain Semar adalah juga nama lainnya Semar Sabdopalon. Sabdopalon. Dan ini ada wayang gedok yang saya ceritakan tadi antara gaya Solo dan gaya Madura. Gaya Solo yang sebelah kanan ini. Gaya Solo, ini wayang gedoknya gaya Solo. Ada lagi yang sebelah kiri gaya Madura gitu. Beda tokoh, kan beda daerah juga beda ceritanya. Di sampingnya juga ada pelana kuda. Ini pelana kuda ini dalam yang dari besi.
Ada lagi di sini yang koleksi paling langka, ini mesin ketik huruf Jawa. Kalian tahu aksara Jawa Pak? Gitu. Iya. Yaitu ini mesin ketik huruf Jawa Hono Coroko. Ini mereknya Ajisaka dan ini masih bisa sebetulnya. Masih bisa karena pita gulungnya yang seperti pita kaset itu Pak. Benar. Itu langka. Ya, maka dari itulah ya lebih baik dimuseumkan biar semuanya itu tahu sejarahnya. Wah, ada mesin ketik huruf Jawa. Ini ada dari apa itu? Lawannya dari mesin ketik yang Latin. Nah, dan ini masih diservis juga, habis diservis ceritanya itu. Diservis terus karena pitanya itu tadi langka ya. Terus dimuseumkan aja. Ya. Ya. Wah, ini perlengkapan makannya Hadi Wijaya ketika masih anak-anak. Iya. Itu perlengkapan putra, perlengkapan makannya. Dan ada tempat minum dari buah langka. Ini. Dan untuk informasi buah langkanya itu nggak tahu ya, itu apa. Intinya ini buahnya ditemukan di Pasifik, kepulauan di Pasifik. Ya, tidak tahu ini. Jadi katanya konon dapat menawarkan racun juga ini buahnya. Bukan buah kelapa ya, tapi apa gitu. Kencohan. Ya, kalau habis makan sirih. Oke, lalu di sini ada baju kebesaran bupati juga. Ini baju kebesaran bupati yang kita bisa ambil kemarin pada saat Pak Jokowi itu mengikuti upacara 17 Agustus. Nah, baju yang dikenakan Pak Jokowi itu baju khas kebesaran Mataram seperti ini. Tapi kan kalau ini pakai jarik, pakai keris juga. Kalau kemarin Pak Jokowi kan pakai pakai celana panjang hitam langsung. Ini dia, jadi yang dipakai Pak Jokowi kemarin yang upacara 17-an kemarin ini gaya Mataram. Kita di sini ada juga koleksi gamelan genderan single player. Ini di sini gamelan genderan single player tahun 1920-an. Jadi gamelannya ini dimainkan dengan satu pemain menggunakan tangan dan kaki seperti main drum. Masih ada pijakannya di sini, tapi dikunci. Jadi kalau kita mengenal gamelan sekarang yang seperti tengah itu ya yang besar itu ada penabuhnya sendiri-sendiri. Nah, namun jika yang ini itu dengan menggunakan kaki dan tangan dan hanya satu orang yang memainkan. Jadi tangan kita memegang istilahnya tongkat untuk memukul dan kaki kita memijak pedal untuk menggerakkan ini gender, ada gong juga di sini seperti itu. Dan di depannya lagi ini ada miniatur Maderangga. Jadi ini tempat untuk supitanya para putra mahkota raja. Ini bisa ditemukan di Keraton Kasunanan. Ini dia. Iya. Sunat Pak? Iya. Jadi ini tempatnya. Enggak, ini miniatur Pak. Miniatur Maderangga. Jadi yang asli itu di keraton. Ya besar lah ini jadi. Ini miniaturnya saja. Jadi ini miniaturnya aja. Jadi ketika waktu subitan masuk ke dalam sini. Iya. Di art juga nggak misalnya waktu itu? Nah, itu tergantung rajanya sendiri sih gitu Pak. Jadi ada yang diarak, ada yang mungkin ngaraknya itu 1 hari sesudahnya atau 2 hari sesudahnya. Jadi tergantung perintah dari rajanya seperti itu. Dan di sini ada mesin jam juga. Ini paling tua yang ada di Solo. Jadi ini mesin jam telah ada sejak zaman Keraton Kartosuro tahun 1740. Antaranya Sultan Amangkurat IV sampai Pakubuwono ke-2. Jadi di Keraton Kartosuronya Pak. Jadi dulu kan Keraton Kartosuro memang besar Pak. Nah, ya paling ada menara, terus dipasanglah jamnya di situ. Jadi memang jamnya udah nggak ada, ini tinggal mesin. Dan
ibaratkan ini jam, ada angkanya, ada jarumnya. Ini jarumnya. Ini jarumnya panjang yang pendek seperti itu. Ya jarumnya. Ya besar banget ya dari waktu itu. Dan sedikit informasi, dulu itu Keraton Kartosuro itu adalah ibu kotanya dari Mataram Islam. Mataram Islam, terus gara-gara ada geger pecinan Sultan Kuning itu, akhirnya pindah deh ke Kasunanan atau di pinggir Desa Solo. Nah, tapi dulu namanya Desa Sala, seperti itu. Dan waktu sebelum apa itu keratonnya dibangun, Pakubuwono-nya itu lari ke Ponorogo atau melarikan diri untuk mencari perlindungan dulu biar nggak dikejar pasukannya Sultan Kuning itu tadi, gitu. Dan kita masuk ke sini, ke ruang belakang. Jadi ini ruang belakang ini termasuk ruang baru. Sebelumnya ini belum ada ruangannya ini. Jadi ini ruangan ini sudah ada tahun 2012. Nah, di sini kita mempunyai koleksi temporer juga dari Museum Gubuk Wayang Mojokerto. Ini adalah sepeda penny farthing sport race. Jadi ini sepedanya buat balapan. Ada berbagai macam ukuran juga. Yang di sini itu yang paling kecil. Ya, yang oranye sama yang putih sama yang hijau itu paling kecil ukurannya. Ya, paling kecil Pak, segini. Paling kecil. Ya, tinter itu Pak. Tinter. Dan untuk sejarahnya sendiri, penny farthing ini adalah produksi dari negara Amerika tahun 1860-an yang digunakan para warga atau masyarakat sana untuk beraktivitas seperti itu. Tapi kalau di Indonesia nyebutnya sepeda VOC karena jarang penggunaannya di sini. Seperti itu. Dan untuk ukuran terbesar yang sebelah sini. Terbesar. Ada yang warna abu-abu, coklat. Jadi ini tingginya ini 2 meter lebih ya Pak. Kita aja paling masih setangnya ini kali ya. Atau apa itu, tempat duduknya ini. Semakin mahal juga harganya. Jadi ini sepedanya ini bukan hanya untuk pameran tapi juga untuk dijual belikan. Dan masih ada komunitasnya sampai saat ini. Harganya itu kalau kemarin saya tanya itu 6 sampai 10 jutaan. Tergantung ukuran dan varian. Kalau yang segini itu paling ya cuma antara paling murah ya 5-6 juta, 7 juta. Tapi kalau yang ini, yang tengah ini sama yang pinggir saya ini itu 10 jutaan ini. 10 jutaan. Dan untuk balapan. Iya, bangsawan dari luar negeri seperti itu. Dan ini buatan Amerika juga. Dan di sini ada juga kalau mau apa itu, kalau ada informasinya itu ada yang bisa di scan barcode itu di situ. Museum Gubuk Wayang Mojokerto. Tapi ini yang punya museum namanya Pak Jensen, orang Surabaya. Jadi sepeda ini tuh datang pada bulan sekitar Juli Agustus awal kemarin. Lalu pemasangannya pun tidak butuh waktu lama sekali. Jadi masangnya itu jam 10 malam sampai jam 2 malam. Jadi ya mohon maaf, staffnya itu lembur di sini. Oke, kita lanjut ke koleksi selanjutnya. Di sini ada berbagai macam beskap. Nah, pakaian tradisional Jawa Tengah. Ini ada beskap Takwa, Krowo, Atela, Landung, Singkepan, Mangkunegaran, sama Langendarja. Yang beda yang mana? Ya, satu-satu gitu. Oh, jadi ini dari jariknya ini. Jariknya. Jadi untuk beskapnya ini sama semua. Jadi untuk kondangan dan gurunya ya sebagai abdi dalamnya keraton juga kan. Tapi untuk beskap Krowo itu beda lagi. Jadi beskap Krowo itu yang belakangnya ini krowo atau krowak buat tempat keris. Nah, jadi kan ditutupi tempat keris itu. Nih beskap Krowo itu yang ini, krowo ini juga krowo. Jadi ada lubangnya.
Dan ada yang membedakan lagi, ini yang namanya Langenharja. Langenharja ini beskap modifikasi nih dari gaya Eropa. Mengapa saya bisa bilang gaya Eropa? Karena menggunakan dasi kupu-kupu. Nih, dasi kupu-kupunya. Gaya-gaya Eropa ya dia. Yang mendapat modernisasi. Ini beskap Landung. Ya, beskap Landung. Ya, jadi memang warnanya beda. Landung. Ini digunakan untuk apa biasanya? Sama. Sama ya? Sama juga, cuma beda itu tadi jariknya ini. Ada jarik dari Sekar Jagad, ada Jente atau Sidomulyo. Jadi nama-namanya itu kan juga penggabungan apa itu nama beskapnya ini sama nama jariknya itu. Seperti itu. Nah, ini miniatur panggung Sanggobuwono. Ini yang ada di keraton itu teman-teman ya. Benar. Di keraton yang ada. Masuk ke situ, ya. Jadi untuk panggung Sanggobuwono ini memang tidak boleh dibuka. Saya buat ini ya apa? Ya buat semedi. Dan ini ada yang cerita bahwa ini tempat pertemuan juga Pakubuwono dengan penguasa Laut Selatan. Nah, penguasa Laut Selatan siapa lagi bukan Nyi Roro Kidul. Panggungnya yang ada jamnya itu juga. Dan ini bisa untuk mengintai musuh juga. Jadi prajurit-prajurit yang sedang berperang boleh kalau mengintai musuh dari sini. Di Sepeturang gitu ya. Sepeturang itu. Oke. Dan sebelah sana kita jalan sebelah sini ada namanya miniatur dari Masjid Agung Demak. Jadi mengapa di sini ada Masjid Agung Demak? Karena dulunya jadi keratonnya ini sudah apa itu memeluk Mataram Islam. Mataram Islam. Jadi dipasang di sini ada Masjid Demak, Masjid Agung Demak. Karena dulu Wali Songo kan menyebarkan agama Islam bukan hanya di daerah Demak saja, namun sampai ke seluruh Pulau Jawa. Juga dari bahkan paling dekat itu ya Solo dulu, terus nanti kemana lagi kan itu keraton apa itu Kasepuhan Cirebon kan itu juga sudah Islam itu keratonnya, bukan kuno lagi. Kalau dulu kan Mataramnya Mataram kuno. Ya Masjid Demak. Ya Masjid Demak ini tempo dulu sama tempo sekarang kan ada perubahannya. Ada perubahannya. Nah, ini adalah miniatur dari makam raja di Imogiri, Bantul. Wah, ini kan sudah terkenal di kalangan masyarakat sekarang, bahkan masyarakat dulu kan sudah tahu. Oh, makam Raja Mataram di Imogiri, Bantul nih. Nah, ini ada makamnya Hamengkubuwono dan Pakubuwono. Dan untuk letakannya sendiri yang sebelah depan saya ini Pakubuwono. Ini Pakubuwono, dan untuk di sebelah ini kanan saya ini Hamengkubuwono dari Jogja. Dan untuk pojok sendiri sana itu adalah makam dari pendirinya Sultan Agung Hayokrokusumo. Ya. Jadi dulu itu kalau ada raja-raja yang meninggal itu kan dibawa dulu, kalau Raja Solo pasti bawanya dari bawa kereta uap ke Kota Gede. Kota Gede kan ada buktinya bahwa ada 2 gerbong kereta yang ada di mana itu alun-alun. Nah, itu ada 2 gerbong kereta jenazah. Nah, itu kan dulunya dibuat angkut jenazah ke Kota Gede dulu, terus habis itu ke sini dibawa kereta kencana itu. Nah, seperti itu. Dan kalau sekarang ya untuk mengunjungi makam ini sih nggak harus lewat sini, harus lewat sini ya untuk pulang perginya juga. Jadi sekarang ada ojek, langsung ke tembus ke sini, pintu masuk yang ini. Nah, ya. Kalau ingin merasakan sensasi seumur hidup sekali mengunjungi makam ini, ya ini lewati tangganya ini. Ini sekelas sama Grojogan Sewu yang ada di Tawangmangu itu. Satu kelas ya.
satu kelas. Tapi kalau Grojogan Sewu kan itu kan berkelok-kelok, berbelok-belok. Kalau ini lurus. Sensasi pegelnya, tapi bisa buat pengalaman apa itu seumur hidup, bahwa pernah mengunjungi makam ini dan pernah melewati anak tangganya juga. Dan di sini juga ada koleksi uang lama dan pawukon. Di sini. Ini ada uang kuno, ada koleksi dari museum sendiri. Ini koleksi museum sendiri, dan ada juga dari sumbangan sebelah sini. Ini dari sumbangan kita, dari sumbangan orang-orang. Ini dia sumbangan semua ini. Ini sumbangan, ada yang dari Indonesia, ada yang dari Inggris, ada yang dari apa itu India juga, ada gambarnya Mahatma Gandhi. Ada yang Inggris nih, yang dolar ini, $1. Ini juga $1, gambarnya Ratu Elizabeth ini. Dan untuk di depannya ini ada namanya pawukon atau horoskop Jawa. Jadi ini kalau sekarang kita mengenalnya zodiak. Dan untuk ilmu mencarinya di dalam perpus ada bukunya sendiri. Jadi ini kalau pengunjung pada kesini yang pengen tahu bukunya apa, wetonnya apa, ada bukunya sendiri ya, namanya buku 301 tahun di dalam perpus ini. Jadi saya sebagai apa itu guide-nya di sini juga, saya juga mencari ini buku saya ini. Jadi pengunjung boleh kalau mau mencari bukunya seperti itu. Jadi tidak ada paksaan atau apa seperti itu. Iya. Ya, seperti itu. Dan ada wetonnya juga kan, kalau weton Jawa ada Pahing, Legi, Kliwon, terus Wage, seperti itu. Kalau mau cari boleh dibantu. Saya pun banyak pengunjung yang kesini, rombongan-rombongan itu pada nyari bukunya. Ini bukunya tanggal berapa ini apa, seperti itu. Oke, contohnya bentar ya. Ini perpusnya. Ini perpusnya, silahkan. Di sini ada berbagai macam koleksi buku. Di antaranya ada buku sejarah tentang Solo, terus kebudayaan, dan ada bahasa asing juga. Koleksinya kurang lebih 10 ribuan buku, kurang lebihnya seperti itu. Nah ini, oke, sebutkan tanggal, bulan, dan tahun lahir. 9 April 86. Boleh kalau kameranya ngezoom ke sini. 86. Nah, ini seperti inilah penampakannya buku 301 tahun. 19 April 86. Oh, Julung Pujut. Nah, ini habis ruwatannya kemarin juga bukunya Julung Pujut. Ini dia Julung Pujut. Jadi ini Julung Pujut, wuku Julung Pujut. Dewanya Batara Guritno, pohonnya rembuyut, baik penampilannya. Kalau ada yang positif boleh diambil, atau kalau yang negatif boleh untuk introspeksi diri sendiri, nggak apa-apa. Terus sering dicari, burungnya amprit tondang, mandiri dalam penghasilan, baik ucapannya. Julung Pujut Lengkawa, berwatak tidak pernah serius, dalam kurung sembrono. Wah, ini sebetulnya banyak positifnya ini. Kalau ada negatifnya pun hanya sedikit, nggak apa-apa. Jadi ini bukan ilmu meramal atau istilahnya kayak apa ya,
bukan yang kayak macam-macam neko-neko. Jadi ini hanya ilmu untuk mengetahui weton kita, tapi dalam penanggalan Jawa. Jadi ini jumlahnya wuku ada 30 dan setiap minggunya berganti. Seperti itu. Dan untuk mau konsultasi lebih lanjut mengenai wuku weton bersama Pak Toto, itu yang sedang konsultasi bersama tamunya itu. Oke, kita lanjut ke ruang arca atau ruang yang terakhir. Yuk. Dan di sini ada kremun. Ini kremun ini untuk tempatnya putri bangsawan atau putri keraton. Jadi memang kecil. Jadi bisa dibayangkan putri bangsawan dulu itu seperti apa? Iya asli. Bukan. Memang aslinya dulu seperti ini, dan ini mungkin buat ngangkut putri bangsawan ya SMP, SD seperti itu, kemungkinan ya ABG gitu ya. Belum. Ya masih putri, jadi masih, kalau staffnya menyebutnya ya ABG. Seperti itu. Dan sampingnya ada jodang saji. Ini untuk peletakan sesaji. Sesaji itu terus diangkat 4 orang. Seperti itu. Ya, kita langsung masuk ke ruang arca. Nah, ini dia ruang arca. Di sini berbagai macam arca itu ada semua. Nah, jadi arca ini ditemukan sekitar abad 7 sampai abad 10. Itu perkiraan itu yang menemukannya itu. Dan tahun 2007 di sini pernah ada pemalsuan arca. Nah, kenapa? Jadi ceritanya begini. Ada suatu kunjungan di mana ada seseorang yang tahu, oh ini arcanya palsu, ini arcanya asli, jadi punya ilmu. Nah, dari itulah, terus habis itu diselidiki deh, ternyata betul ini arcanya dipalsukan atau disabotase. Nah, mengapa disabotase? Jadi ada kerjasama antara almarhum Mbah Hadi dengan kolektornya yang mengincar arca yang asli ini. Dan dilakukan pastinya pada malam hari ketika hari sudah gelap. Nah, terus arcanya ini dibawa ke Jakarta. Monggo kalau mau lewat dulu. Nah, jadi arcanya ini dibawa ke Jakarta oleh kolektornya itu dan diganti dengan arca yang palsu. Tapi alhamdulillah arcanya ini sudah kembali. Tetapi ya mohon maaf kondisinya sudah tidak utuh. Ada yang hilang tangannya, ada yang hilang hidungnya. Dan jumlahnya ini arca yang palsu itu ada 6. 1, nah ini 1, 2, Siwa Mahadewa ini juga termasuk. 3, 4, 5, 6. Ada Sandi Sawahana Murti ini juga, yang ini nggak utuh karena sudah hilang tangannya, karena pernah menjadi barang bukti polisi, entah bawanya bagaimana atau berdempetan di dalam truk atau gimana, jadi arcanya rusak. Ya udah dikembalikan ya apa adanya, mau tangannya rusak, mau hidungnya hilang, mau kepala hewannya ini hilang. Jadi ya mohon maaf, polisi waktu itu nggak peduli mau rusak atau tidak. Oke. Udah dikembalikan, udah kembali semua. Jadi almarhum Mbah Hadi dan asistennya juga kena semua dan ditangkap. Ya, untuk arcanya ini itu ada yang ditemukan di Candi Prambanan, ada yang ditemukan di sekitar museum ini. Tapi untuk arca-arca yang mana saya kurang mendapat informasinya. Seperti itu. Dan ini ada arca Ganesha. Kalau yang ini itu ada Mahakala, yang ini. Kalau yang ini itu tidak ada informasinya, sudah hilang. Karena ya termakan waktu itu tadi.
Ada juga Jalawadra, itu yang di sini. Jalawadra itu hewan. Ya, ini dia Jalawadra. Ini Jalawadra, kepala singa. Ada juga lingga di depan Jalawadranya ini. Dan ini lingga. Lingga ini adalah sebagai apa itu istilahnya petunjuk atau tanda. Jadi bukan prasasti ya ini. Kalau prasasti kan ada istilahnya sedikit cerita mengenai suatu asal usulnya, misal candi atau benda-benda bersejarah lainnya. Tapi kalau lingga ini ada sebagai tanda. Tanda untuk? Jadi misal ini kalau dulu kan zaman kerajaan nih, karena ada ini wilayahku, ini wilayahmu. Nah, ini ya. Ya? Oh, itu gentong. Gentong. Ini untuk itu menyimpan air. Oh, tidak ada. Jadi ini memang gentongnya ini ya ini pemberian jadi untuk dimuseumkan ke sini tuh. Ini ada yang gentong yang dari tanah liat ya, sama ini yang ada apa itu yang ada aksara Jawa kunonya. Ya, ini dia aksara Jawa kuno. Jadi kalau kita mengenal aksara Jawa yang sekarang itu yang sudah disempurnakan tahun 1922. Kalau yang asal Jawa kuno kan ini bahasanya bahasa Sanskerta. Jadi bahasa Sanskerta itu kayak bahasa India. Tapi kalau dulu kan belum mengenal O. Jadi mengenalnya huruf A semua. Oke. Dan di sini masih ada lagi arca yang masih banyak di sini. Ada Ganesha, ada apa itu arca atau kata atau kodok ada di sini. Nah, di sini masih banyak ini di sini. Ya, ini bongpeng. Jadi bongpeng ini aksara Cina. Aksara Cina utuh. Jadi ini yang diletakkan untuk makam-makam itu yang di orang-orang Cina itu. Nah, itu yang ada aksara Jawanya itu berbeda sendiri. Itu tembang mocopat. Ya. Itu tembang mocopat itu tulisannya Dandang Gulo. Kalau ini sih kayak ini kayak monumen gitu ya, bukan kayak pajangan seperti itu. Kalau yang bongpengnya ini yang asal Cina ini untuk yang makam-makam yang ada di Cina itu tadi orang-orang Cina. Dan di sini masih banyak arca juga. Ini rata-rata ini arcanya Ganesha semua. Ada arca Ganesha, ada monyet ini. Seni monyet tadi manusia seni monyet ini. Jadi kalau saya lihat ini seni ada monyetnya. Dan ini ada arca kodok yang saya bilang tadi atau kata. Ini di sini masih utuh ini. Ya. Ini kodok ini ada informasi dapatnya dari mana gitu, Mas? Oh, macam-macam, Mak, ini. Kan biasanya yaitu naga atau ya Jalawadra tadi. Oh. Kok ini kok beda sendiri gitu loh. Oh, jadi emang ini beda sendiri. Ini entah ini mungkin dulu ini kepercayaan orang-orang dulu atau memang binatang, tapi ini ada misalnya di sini dan masih masih mudar. Namanya apa ini? Oh, arca kodok. Nah, ini memang arca kodok ini. Jadi ini diperkirakan ini PB10 ini. Saya mohon maaf saya membaca karena ya ini informasinya belum komplit ini. Dan ini kalau di tulisannya ini ditemukannya di Purwosari Solo. Iya. Diperkirakan ini pemerintahannya
apa itu PB10 ditemukannya seperti itu. Dan masih ada banyak arca, dan ini arca Ganesha tapi kepalanya hilang. Dari duduk bersilanya ini silanya arca Ganesha ini. Banyak lagi di sini, ada arcanya sana. Jadi ini bukan hanya arca orang aja, tapi ada arca batu, ada apa itu kayak kalau orang Purba namanya kapak perimbas. Nah ini seperti hampir mirip. Nah seperti itu. Ya, jadi itu kayak patung gitu ya. Di sini yang unik apa mas? Saya masih ngerti dulu. Ya itu tadi ada arca kodok, terus jalawadra atau singa tadi, terus yang ikoniknya Ganesha seperti itu. Yang mana? Nah ini batu bata ini istilahnya ini nggak ada informasinya atau apa ini? Wah ini informasinya udah terkikis sih, namanya apa ini? Batu batanya besar banget ukurannya. Iya ini jadi batu bata, kalau batu bata sekarang ya ini ukurannya cuma segini. Tapi ini paling diperkirakan nih batu batanya ini sudah dari abad 17. Jadi ini sekelas sama tembok keraton ya. Jadi kan tembok keraton kan besar-besar. Nah mungkin itu batu batanya nggak sembarangan batu bata itu ya, tapi batu bata yang mungkin lebarnya juga segini yang digambar ini teman-teman ya, seperti itu. Dan itu dulu merekatkannya bukan pakai semen, tapi pakai itu apa itu bukan kuning telur, tapi putih telurnya. Jadi makanya kuat sampai kali ini. Kalau semen kan cuma beberapa tahun, aduh kena ini retak, kena gempa retak. Nah itu kalau yang di di keraton itu pakai putih telur, jadi bertahun-tahun itu. Nah seperti itu. Oke, dan sana masih ada arca-arca lain, tapi ini informasinya banyak, nggak bisa saya buat satu-satu. Oke, saya sudah selesai. Oke, saya closing sekalian aja. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Saya selaku guide di Radia Pustaka mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan bila ada kekurangannya saya mohon maaf, dan akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.